aku akan tenang dan bahagia kalau kalian menikah. Sudah bisa kita mulai? Kamu boleh ambil suamiku, tapi tidak anak aku. Hey yo semuanya, kembali lagi dengan Crush Movie. Ya, Crush Movie datang lagi nih dengan membawakan salah satu film yang bakalan beda banget sama film-film yang sebelumnya guys. Film yang kali ini bakal kita bawain yaitu film Bismillah Kunikahi Suamimu. Aduh, dari judulnya aja kok agak lain guys. Tapi filmnya sedih banget loh ini guys. Film ini resmi rilis pada 23 Februari 2023 dan mendapatkan rating 7,5 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Malik dan Hana yang tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Ketika melakukan konsultasi kehamilan, dokter kandungan Hana berhalangan dan diganti oleh dokter muda Katie yang ternyata adalah sahabatnya semasa SMA, sekaligus mantan kekasih Malik. Naasnya, Hana terjangkit kanker yang mengancam diri dan janinnya, sehingga perlu dilakukan operasi. Dokter mengatakan kemungkinan Hana untuk selamat setelah operasi sangatlah kecil. Hana sadar bahwa hidupnya mungkin tak akan lama lagi. Dan Hana memiliki sebuah permohonan. Dia ingin sebelum dia meninggal, Malik harus menikahi Katie. Halo? Malik dan Katie tentu menolak permintaan tersebut. Tetapi Hana bersikukuh. Setelah meminta persetujuan berbagai pihak, ijab kabul dilakukan di rumah sakit di hadapan Hana. Ketiganya kini terlibat cinta segitiga dan poligami yang rumit. Penasaran kan sama kelanjutan film yang satu ini? Sebelum itu yuk klik tombol subscribe dan share, like, dan komen. Jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crush Movie semakin berkembang. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita cus aja ke filmnya. Dan inilah film Bismillah Kunikahi Suamimu. Scene awal film ini kita diperlihatkan di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini ada seorang perempuan bernama Hana yang sedang pergi untuk memeriksakan kandungannya sendirian karena suaminya yang bernama Malik sedang sibuk. Tapi di rumah sakit ternyata dokter kandungannya adalah Katie, yaitu sahabat SMA-nya dulu. Mereka sedikit bernostalgia sambil memeriksakan kandungan Hana. Katie menanyakan kepada suami Hana, kenapa dia tidak ikut mengantarnya. Tapi Hana hanya senyum-senyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah periksa, Hana mengajak Katie untuk makan malam di rumahnya. Bu dokter harus mau makan bareng di rumah aku. Sore harinya, Katie pun datang ke rumah Hana karena dapat undangan makan di rumah Hana. Sampai di rumahnya saat Katie dikenalkan dengan suami Hana, ternyata Malik adalah mantan pacar Katie. Katie kaget, tapi dia berusaha biasa saja. Hana pergi ke dalam untuk minum obat karena dia sering mengalami pusing. Sedangkan Katie mengobrol santai dengan Malik sambil bernostalgia juga. Katie kaget karena ternyata Malik menikah dengan Hana. Malam harinya mereka makan sambil mengobrol santai dan menceritakan masa lalu SMA mereka. Tapi tiba-tiba Katie mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau ada pasien emergensi yang mengharuskan Katie pergi ke rumah sakit sekarang juga. Karena Katie tidak membawa mobil, jadinya Hana menyuruh Malik untuk mengantarkan Katie pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Malik ternyata menunggu Katie sampai dia selesai karena hujan deras dan sudah malam. Malik juga mengantar pulang Katie ke rumahnya, tapi di rumahnya ibu Katie kaget karena Katie tiba-tiba bersama Malik. Tapi di sini Katie menceritakan kalau Malik sudah menikah. Malik pun pulang, tapi dia menemukan istrinya tiba-tiba pingsan. Hari pun berganti. Katie panik sambil berusaha mengecek keadaan sahabatnya. Tapi untungnya keadaannya baik-baik saja. Siangnya Katie nongkrong nih sama sahabat-sahabatnya. Sahabatnya bilang kalau gimana perasaan Katie setelah lama tidak bertemu dengan mantannya. Dan ternyata mantannya menikah dengan sahabatnya sendiri. Katie bilang kalau dia biasa saja dan sudah merelakan Malik dan ikut senang melihat Malik bahagia dengan Hana. Di ruang periksa, Hana ternyata diagnosis mengalami tumor otak. Mereka pun kaget, campur sedih karena penyakitnya sudah memasuki stadium 3. Jadi mau tidak mau, Hana harus melakukan kemoterapi, tapi resikonya sangat besar.
Mereka berdua dibantu dan mereka bingung harus bagaimana. Malik mau maksa Hana untuk melakukan kemoterapi, tapi Hana tidak mau karena akan membahayakan calon anaknya. Hasil CT scan menunjukkan adanya kanker. Katie pun menyarankan Hana untuk mengikuti saran dari dokter untuk menyelamatkan dirinya. Sebagai sahabat kamu, aku pengen kamu ngelakuin tindakan medis. Di pagi hari Hana seperti biasa mengantar suaminya bekerja ke teras rumah. Tapi lagi-lagi dia selalu pusing tiba-tiba nih. Di rumah Katie ada pria bernama Hiro yang datang untuk menjemput Katie. Orang tua Katie sangat welcome nih kepada Hiro. Dan Katie pun pergi berkencan dengan Hiro. Di restoran Hiro mau mengobrol santai dengan Katie. Ternyata Hiro ini adalah sahabat Katie guys. Tapi tiba-tiba Hiro mengungkapkan perasaannya dan mengajak Katie menikah. Aku emang pengen komitmen sama kamu. Karena dia akan diberi tanggung jawab perusahaan oleh ayahnya jika dia bisa berkomitmen dengan satu wanita. Tapi Katie menolak lamaran Hiro. No? Yes, no. Karena dia lebih nyaman bersahabat dengan Hiro. Ketika mendapatkan telepon dari rumah sakit dan Katie pun langsung pergi. Ternyata keadaan Hana makin parah guys dan harus dilakukan operasi walaupun berisiko besar. Karena jika tidak dilakukan operasi secepatnya, 2 nyawa akan menghilang. Hana bilang kalau dia siap kalau memang tidak ada pilihan lain dan dia meminta untuk diselamatkan anaknya saja. Katie dan Malik berusaha menenangkan Hana dan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba Hana bilang kalau suaminya dan Katie pasti sama-sama menyimpan perasaan. Jadi permintaan terakhir Hana yaitu ingin Katie menikahi Malik. Karena Hana percaya suaminya dan anaknya kelak akan bahagia jika bersama Katie. Aku akan tenang dan bahagia kalau kalian menikah. Katie kaget dan langsung menolaknya. Malamnya Katie dan Malik sangat kepikiran sama permintaan Hana. Karena Hana ingin pergi dengan tenang jika tahu suaminya sudah ada di tangan yang tepat. Di rumahnya Katie melakukan sholat istikharah untuk menentukan pilihannya. Keesokan harinya di rumah sakit, Katie datang ke Hana dan bilang kalau dia bersedia menuruti permintaan Hana. Aku bersedia. Tapi Malik masih berusaha menahan Katie untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tapi di sisi lain Hana terus memaksa dan dia senang karena keduanya sudah setuju. Permintaan Hana yang selanjutnya adalah dia ingin segera melihat Katie dan Malik menikah sebelum Hana dioperasi. Mereka kaget, tapi Hana terus memaksanya. Aku mau lihat kalian menikah sebelum aku dioperasi. Di sebuah kafe, Malik dan Katie mengobrol tentang pernikahan yang harus mereka jalankan. Katie bilang kalau dia menerima permintaan Hana ini sama sekali bukan karena dia masih ada perasaan, tapi dia hanya ingin menuruti permintaan Hana yang bisa saja ini adalah permintaan terakhirnya. Jadi mau tidak mau Katie harus mengorbankan masa depannya. Malamnya Katie dan Malik meminta restu orang tua Katie, tapi orang tua Katie jelas menolaknya. Karena Katie akan menjadi istri kedua. Di lain sisi ternyata Katie dan keluarganya adalah orang Kristen guys. Tapi Katie diam-diam masuk menjadi Islam dan membuat mamanya kecewa. Di sini Katie rela berkorban dibenci keluarganya untuk mau menerima permintaan Hana. Sudah bisa kita mulai? Keesokan harinya pernikahan Katie dan Malik langsung dilaksanakan di rumah sakit dan disaksikan oleh Hana. Tiba-tiba papa Katie datang, semua pun tegang. Tapi ternyata papa Katie datang untuk merestui anaknya dan melihat anaknya menikah. Suasana pun menjadi haru biru saat akad nikah. Apalagi disaksikan oleh Hana yang sedang sakit. Malamnya Katie langsung pamitan ke orang tuanya untuk ikut pergi bersama suaminya. Tapi mamanya tetap tidak merestui. Untung papanya Katie masih menyayangi Katie seperti anaknya sendiri dan merelakan Katie pergi bersama Malik. Boleh aku pamit sama orang tua kamu? Gak apa-apa. Aku udah tahu bakalan kayak gini. Di rumah Malik, Katie diajak tinggal di sana, tapi dia tidur di kamar tamu. Pembantu Malik sedikit kepo nih, tapi untungnya Malik memberi penjelasan kalau itu adalah istri keduanya dan juga itu adalah permintaan Hana. Katie menanyakan arah kiblat pada Malik, tapi karena kebetulan sama-sama belum sholat, mereka akhirnya melakukan sholat berjamaah selayaknya suami istri. Hari operasi Hana pun berlangsung yang dilakukan oleh para dokter dan juga Katie. Beberapa jam kemudian Katie keluar dan memberikan kabar bahagia kalau anak Malik selamat. Anak kamu lahir dengan selamat, Malik. Tapi kondisi Hana kini sedang kritis. Hana masih koma.
Malik memberikan azan kepada anaknya di samping istrinya yang sedang tidak sadarkan diri itu. Mereka pun pulang bersama anaknya yang bernama Altan. Mereka makan malam berdua, tapi yang masak Malik. Dan Katie sedikit merasa bersalah karena bukan dia yang menyiapkan makanannya. Katie menawarkan Malik untuk membuat kopi, tapi dia masih kebingungan karena dia baru saja tinggal di sana. Mereka mengobrol dan bilang kalau mereka harus terbiasa menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya, walaupun keadaannya yang canggung karena mereka pernah pacaran dulu. Malik pun pergi untuk menginap di rumah sakit karena Hana harus dijaga. Keesokan harinya setelah memandikan Altan, baby sister bertanya kepada Katie, kenapa Katie yang ada di rumah. Jadi di sini Katie menjelaskan kalau dia adalah istri kedua dari Malik. Katie bilang kalau dia tidak cinta sama Malik, dia tidak mungkin ada di sini, dan hal itu tidak sengaja didengarkan oleh Malik. Baby sister dan membantu di sana malah tidak akur guys, karena dia baru pertama kali bertemu. Malam hari setelah Katie dan para dokter lainnya habis meeting, ternyata Malik juga habis meeting, dan dari situ Katie merasa itu adalah kebetulan. Di sini Malik mengajak Katie untuk dinner atau makan malam di luar untuk pertama kalinya. Katie pun mau dan dia bersiap untuk pergi makan malam. Saat akan pergi, Malik pangling sama penampilan Katie dan bilang kalau Katie cantik. Cie. Bukannya malah pergi dinner, ternyata Malik langsung menggendong Katie dan membawanya ke kamar karena ya mereka adalah pasangan suami istri yang sah guys. Keesokan harinya adik Katie datang menjemput Katie karena ibunya yang sedang sakit di rumahnya. Di rumah Katie datang dan membawa Altan dan ayahnya menyambut bahagia cucunya itu. Walaupun bukan lahir dari rahim Katie. Ibu Katie masih marah, tapi dia menunjukkan kalau dia sudah memaafkan Katie dan menggendong Altan, dan Katie pun sangat bahagia. Kondisi Hana makin hari makin parah. Bahkan Hana bertahan selama ini hanya karena bantuan medis. Keluarga Katie datang ke rumah sakit untuk menjenguk Hana, dan kini Malik diterima menjadi menantunya. Orang tua Hana bilang kalau memang keadaannya sudah begini kasihan Hana kalau harus menderita terlalu lama. Di sini Malik sangat bersedih guys. Di dalam mobil Katie bilang kalau jika Malik memang tidak siap, dia tidak harus melakukan itu daripada nanti malah tersiksa. Keesokan harinya di rumah sakit adalah waktu Malik untuk mentandatangani surat pelepasan semua alat kedokteran walaupun dia sangat berat. Malik langsung menandatanganinya. Malik berpamitan kepada Hana, begitupun dengan Altan yang didekatkan dengan Hana. Suasana menjadi sangat sedih, apalagi saat Malik melantunkan sholawat di telinga Hana. Malik sangat berat kehilangan istri yang paling dia sayang. Tapi walaupun anaknya pun dilepas, Hana tiba-tiba bergerak dan dokter pun kaget karena ini adalah mukjizat dari Tuhan. Malik kembali dan menangis bahagia melihat Hana yang beberapa saat kemudian tersadarkan. Hana sadar tapi dia mengalami lupa ingatan. Jadi dia lupa pada suaminya dan Katie. Mereka jadi bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, dan Katie memperkenalkan dirinya hanya sebagai dokter kandungannya. Hana pun boleh pulang dan dia sangat senang karena ternyata dia sudah punya anak. Pada malam hari Hana mendengar anaknya menangis, tapi Malik menahannya dan bilang kalau ada Katie yang merawatnya. Hana bertanya-tanya kenapa Katie tinggal di rumahnya, dan Malik menjelaskan kalau selama ini Katie adalah dokter pribadi Hana yang tinggal di rumahnya untuk merawat Hana dan Altan. Di sini Katie mengingatkan Hana kalau kita adalah sahabatnya pas masih waktu SMA. Temen SMA kamu dulu. Jadul banget kan? Hari-hari pun berganti, kehidupan mereka terlihat bahagia, dan Hana tidak tahu kalau Katie adalah istri kedua Malik. Seperti biasa, pembantu dan baby sister di sana bertengkar karena melihat keluarga berpoligami yang bahagia. Saat Malik bermesraan bersama Hana, Katie hanya bisa melihat dari jauh dan merawat anak mereka. Saat makan siang, Malik pun keceplosan bilang kalau memanggil Katie dengan panggilan Titi, dan di sini Hana seperti agak curiga. Tapi Hana seperti tidak memperdulikan itu. Tengah malam Hana terbangun dan melihat Malik tidak ada. Hana bangun dan mencari keberadaan Malik, dan Hana melihat Malik ada di kamar Katie sedang bermesraan. Hana pun sangat terpukul dan dia hanya terdiam. Saat makan pagi, sikap Hana mulai terlihat aneh, seperti dia mengetahui akan hubungan mereka. Padahal mereka akan menikah atas perintah dari Hana. Cuman karena Hana lagi insomnia, jadi dia tidak ingat apa-apa dan merasa dihianati oleh sahabat dan suaminya. Karena sudah tidak tahan, Katie meminta Malik untuk mengakhiri semuanya.
Malik bilang iya dan dia akan segera ngomong pada Hana kalau Katie adalah istri keduanya. Tapi Katie tidak mau. Katie lebih minta dia mengakhiri hubungannya, tapi Malik jelas-jelas tidak mau karena Katie melakukan pernikahan ini sudah mempertaruhkan segalanya hanya untuk mengikuti permintaan Hana. Jadi Malik terus mempertahankan Katie. Katie pulang dan mendengar hal itu dia menangis dan ada di dalam kamar Hana. Hana keluar dan dia langsung bilang kalau Katie boleh mengambil suaminya, tapi tidak untuk anaknya. Kamu boleh ambil suamiku, tapi tidak anak aku. Katie kaget karena Hana ternyata sudah mengetahui ini semua dan Katie hanya bisa terdiam saat dia dituduh sebagai perebut suami orang. Hana pun juga tidak mau mendengarkan penjelasan Katie. Dia pun langsung bersiap untuk pergi dari rumah. Hana hanya bisa menangis sendirian di kamarnya. Dan saat Malik datang, Malik kaget karena Katie sudah pergi dan Hana juga sedang bersiap untuk pergi. Malik terus menahan Hana dan Malik menunjukkan foto pernikahannya dengan Katie yang juga dihadiri oleh Hana. Hana sangat kaget setelah mendengar penjelasan Malik kalau ternyata pernikahan yang mereka lakukan adalah permohonan dari Hana sebelum melakukan operasi. Hana terdiam setelah mendengar itu. Malamnya Hana pergi ke rumah Katie dan dia minta maaf karena dia benar-benar tidak tahu dan lupa kalau pernikahan mereka adalah permintaannya. Hana meminta Katie untuk kembali pulang ke rumahnya dan hidup bersama. Kini Hana pun sudah sembuh dan mereka menjadi keluarga bahagia. Katie dan Hana beserta Malik sering jalan-jalan bersama dan piknik. Saat mereka mengobrol asik, Malik memberikan kabar bahagia kepada Hana yang bilang kalau Katie ternyata hamil. Kamu hamil, Kat? Altan sebentar lagi punya adik. Dia pun sangat senang mendengarkan hal itu. Malamnya mereka sholat dengan dua istrinya itu dan memberikan kasih sayang yang adil kepada istri pertama dan keduanya. Emang kalau di kehidupan nyata ada ya istri pertama dan istri kedua. Kalau begini ya enak dong. Pada pagi hari Hana seperti biasa menyiram bunga dan tiba-tiba Hana pusing dan pingsan di halaman belakang rumahnya. Katie kaget dan langsung membawa Hana pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata keadaan Hana makin parah guys. Dan Hana kini benar-benar berpamitan kepada Katie dan Malik kalau dia ingin menitipkan Altan kepada mereka. Dan kini dia bisa pergi dengan tenang karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk sembuh. Beberapa saat kemudian Hana langsung tidak sadarkan diri dan meninggal dunia guys. Katie dan Malik langsung menangis karena kehilangan Hana. Beberapa bulan kemudian mereka selalu menyebar ke makam Hana bersama Altan, dimana garis filmnya sedikit enggak masuk akal sih. Ya karena emang ada istri pertama yang menyuruh suaminya menikah karena dia sakit keras. Ya semoga gak ada yang seperti itu ya guys. Tapi kalau Mimin sih mau aja istri dua. Oke, kalau begitu sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. Sebelum itu, ayolah klik tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya Crush Movie semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, sekian review film kali ini guys. See you. Dan bahagia kalau kalian menikah. Sudah bisa kita mulai? Kamu boleh ambil suamiku, tapi tidak anak aku.